Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya diberikan kesehatan dan tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran IPA hari ini. Oke, langsung saja. Hari ini kita akan belajar tentang pengklasifikasian makhluk hidup. Nah, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa diakhiri. Sebelum menginjak materi, alangkah baiknya anak-anak mengetahui tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini diharapkan nanti anak-anak dapat menjelaskan tentang konsep pengklasifikasian makhluk hidup. Nah, menginjak materi yang pertama yang akan kita bahas yaitu tentang apa itu klasifikasi. Nah, sebelum kalian mengetahui apa itu klasifikasi, coba kalian amati gambar yang Ibu berikan pada slide tersebut. Nah, apa yang bisa kalian amati pada gambar yang sudah Ibu tampilkan di slide tersebut? Coba kalian renungkan. Nah, Ibu punya pertanyaan kepada kalian. Pernahkah kalian memperhatikan para pedagang mengelompokkan barang-barang dagangannya? Pasti kalian pernah memperhatikan para pedagang itu mengelompokkan dagangannya sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Misalnya sayuran itu sekelompok dengan sayuran, kemudian buah-buahan itu sekelompok dengan buah-buahan, kemudian ada kebutuhan pokok juga sekelompok dengan kebutuhan pokok. Lalu sebenarnya apa Bu klasifikasi itu? Nah, jadi klasifikasi adalah pengelompokan makhluk hidup. Nah, lalu kenapa Bu harus ada pengelompokan atau klasifikasi dari makhluk hidup? Nah, dasar dari adanya klasifikasi itu yaitu didasarkan pada adanya persamaan dan perbedaan yang dimiliki oleh makhluk hidup. Kemudian ciri bentuk tubuhnya, morfologi dan anatominya. Kemudian ada manfaat, kemudian tempat hidup dan cara hidupnya. Jadi ketiga itu adalah dasar dari mengapa perlu dilakukan klasifikasi makhluk hidup. Nah, kita akan membahas tentang urutan takson dari makhluk hidup. Bu, apa itu takson, Bu? Jadi, takson itu adalah urutan klasifikasi makhluk hidup mulai dari yang tertinggi sampai dengan yang terendah. Jadi, semakin tinggi urutan takson, maka perbedaan yang dimiliki itu semakin besar. Dan semakin ke bawah urutan takson, maka perbedaan yang dimiliki semakin sedikit. Artinya persamaan yang dimiliki oleh makhluk hidup satu dengan makhluk hidup yang lain semakin ke bawah akan semakin besar. Nah, urutan takson itu dimulai dari kingdom, kemudian phylum, kemudian kelas, kemudian ordo, kemudian family, kemudian genus, dan yang terakhir adalah spesies. Anak, Ibu coba menganalogikan urutan takson dengan misalnya keberadaan satu rumah di Indonesia. Nah, kingdomnya itu nanti negara Indonesia. Kemudian phylumnya itu nanti bisa berupa kepulauan. Misalnya Kepulauan Jawa atau Pulauan Sumatera. Kemudian kelasnya itu nanti
masuk ke provinsi. Misalnya Jawa Timur atau Jawa Tengah, kemudian Jawa Barat. Nah, ordonya itu nanti bisa berupa kabupaten atau kota. Kemudian familinya nanti masuk ke kecamatan, kemudian genus itu masuk ke ruang lingkup desa, kemudian satu spesies itu ditemukan adanya satu rumah. Nah, itu Ibu menganalogikan contoh sederhana agar kalian lebih paham. Dan pembelajaran kita hari ini, semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat. Apabila ada kesalahan, Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan jaga kesehatan.